Fenomena yang menarik, pembelajaran yang sangat bermanfaat, dan ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu amarah Rizik Syihab terkait dengan rumah sakit Welas Asih. Apa hikmah dari fenomena dan apa pembelajaran dari fenomena amarah, ghadab Rizik Syihab tentang rumah sakit Welas Asih? Kita mesti harus belajar dari sini agar kita jangan gerusa-gerusu. Dai itu jangan gerusa-gerusu. Sudah jelas pesan Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Ini pesan mulia. Respon Rizik Syihab bentuk sikap temperamental yang tidak bagus dimiliki oleh para dai, oleh para pejuang, para pembebas dan pencerah. Boleh melakukan gerakan, boleh melakukan gerakan pendampingan yang membebaskan dan mencerahkan. Itu suatu keharusan, karena jejak kenabian adalah jejak dalam fase kehidupan umat manusia yang membawa umat ini untuk terbebas dari anarkisme, otoritarianisme, kekerasan yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari pihak lain. Bagaimana kita bebas dari otoritarianisme ini? Dan upaya membebaskan ini adalah bagian daripada jejak kenabian. Dan memberi pengetahuan manusia. Dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, tidak tahu disimbolkan dengan kegelapan, menjadi tahu disimbolkan dengan pencerahan. Bagaimana manusia itu keluar dari kegelapan menuju pencerahan. Keluar dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Bukan sebaliknya, keluar dari pengetahuan menuju kegelapan. Ceramah-ceramah yang mengelabui, ceramah-ceramah yang menutup, ceramah-ceramah yang menggelapkan, itu adalah ceramah-ceramah yang bukan berdasarkan nilai-nilai kenabian. Ceramah-ceramah yang menggelapkan, mengelabui, menutup mata, mengajak orang untuk tidak mau tahu tentang kebenaran. Itu adalah ceramah-ceramah yang berbasis, yang kita sebut dengan berbasis kegelapan. Berbasis kegelapan. Nah, ini bedanya. Kalau Nabi itu mengeluarkan umat dari kegelapan menuju pencerahan, minaz zulumat ilan nur. Kalau iblis itu berjuang minan nur ila zulumat, dari pengetahuan, dari cahaya pengetahuan menuju kegelapan penuh gelap. Ini bedanya jejak kenabian dengan jejak iblis. Kalau jejak Nabi itu adalah mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya. Kalau jejak iblis itu mengeluarkan orang dari cahaya menuju kegelapan. Itu jejak iblis. Na'udzubillah min dzalik. Contoh kasus. Rumah sakit yang tadinya di Jawa Barat diberi nama Al-Ihsan, kemudian dirubah oleh Kang Deddy Mulyadi dengan nama Welas Asih. Tadinya nama Al-Ihsan ini
sebuah nama yang memang menggunakan istilah yang berbahasa Arab, tapi belum diberi filosofi dari sebuah nama itu. Kemudian dirubah Kang Deddy menjadi Welas Asih. Yang di situ ada simbol-simbol di rumah sakit itu yang penuh simbolik. Oleh Kang Deddy menjelaskan di situ ada makna simbol yang bermakna arti pentingnya hidup ini itu harus didasarkan pada Islam, iman, dan ihsan. Itu ada simbolnya. Kemudian di situ juga ada simbol yang menjelaskan tentang rahasia seorang ibu yang diberi amanah oleh Allah berupa rahim. Artinya apa? Seorang ibu itu memiliki rahim itu harus bermakna bagaimana memiliki sikap welas asih. Dan bagaimana seorang ibu itu adalah seorang perempuan atau perempuan, memiliki jiwa seorang empu yang mampu mendampingi bayi yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan dari kecil hingga dewasa bagaimana didampingi dengan sikap-sikap seorang empu, maka disebut perempuan. Karena basis seorang ibu itu adalah basis kerahiman, penuh kasih sayang, welas asih. Dan itu bagaimana tetap berlangsung dalam penuh semangat sebagai seorang empu yang kemudian sering kita kenal dengan perempuan untuk tetap mendampingi putra-putri mereka menjadi orang-orang yang berguna. Tidak hanya cerdas dalam konteks intelektual, mendampingi anaknya juga bagaimana anak yang didampingi oleh seorang ibu, seorang perempuan, seorang empu, seorang memiliki sifat welas asih, betul-betul memiliki kecerdasan secara emosional anaknya. Juga bagaimana anak yang didampingi oleh seorang ibu, seorang perempuan, seorang empu, seorang memiliki welas asih, bagaimana anak ini yang dalam dampingan seorang ibu itu betul-betul menjadi anak yang memiliki kecerdasan sikap. Juga memiliki kecerdasan spiritual. Nah, puncak spiritualitas itu harus didorong dengan emosi, sikap, dan kecerdasan yang betul-betul mengarah menuju Rahman Rahim Allah. Maka di situ ada simbol Rahman Rahim dalam bentuk kaligrafi di rumah sakit itu. Dahsyat dan luar biasa. Sekarang pertanyaannya, lebih filosofis mana? Tulisan kaligrafi yang bertuliskan Rahman Rahim, terus ada ornamen yang berbentuk simbolik mencerminkan Islam, iman, ihsan, dan ornamen yang menggambarkan welas asih seorang ibu, dan di situ ditulis rumah sakit welas asih yang di dalam pengawalan Kang Deddy ini. Lebih filosofis dan mendalam mana dengan sekedar al-ihsan? Dan lebih mendalam mana dari kerja konkret memaknai kehidupan, memaknai kosmologi seorang ibu, menggambarkan sosok rumah sakit yang diberi nama welas asih ini dengan umpatan, cacian, amarah, ghadab sang Rizik Syihab yang di podium dengan penuh emosi seperti itu, penuh cacian seperti itu. Masyarakat bisa belajar sekarang. Siapa yang mendidik? Kang Deddy Mulyadi atau Rizik Syihab? Siapa yang mendampingi masyarakat untuk
merasakan hidup bermakna. Kang Deddy Mulyadi atau Rizik Syihab. Siapa yang mengajak, memprovokasi masyarakat untuk keluar dari cahaya menuju kegelapan? Kang Deddy Mulyadi atau Rizik Syihab. Jelas Rizik Syihab ngajak orang untuk marah, ngajak orang untuk salah paham, ngajak orang untuk salah berpersepsi, ngajak orang untuk berhenti pada sebuah kata Al-Ihsan. Ini Rizik Syihab. Sementara Kang Deddy ngajak orang untuk memahami filosofi seorang ibu adalah seorang empu yang kemudian disebut dengan perempuan. Kang Deddy juga mengajak masyarakat bagaimana memahami seorang ibu mesti harus memberikan pendampingan yang penuh welas asih dan kasih sayang. Dan membawa anak dengan penuh kecerdasan dari 4 kecerdasan yang saya sebutkan tadi. Kecerdasan intelektual, emosional, kecerdasan sikap, kecerdasan spiritual. Itu semua untuk menghayati, merasakan sebagai bagian daripada Rahman Rahim Allah. Yang di situ Kang Deddy juga membuat kaligrafi Rahman Rahim. Nah, ini Kang Deddy. Jadi dari sikap Kang Deddy sudah sangat jelas. Ada suasana semangat Kang Deddy untuk mengikuti jejak kenabian. Bagaimana mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumat ilan nur. Berbeda dengan Rizik Syihab. Mengajak orang minan nur ila zulumat. Coba bandingkan ceramah-ceramah Rizik Syihab tentang tema Al-Ihsan yang penuh marah, merespon perubahan rumah sakit dari rumah sakit Al-Ihsan menjadi rumah sakit welas asih. Dirubah nama dari Al-Ihsan menjadi welas asih oleh Kang Deddy, tapi penuh filosofis, penuh makna, dan penuh pesan, ornamen yang betul-betul inspiratif. Sementara yang diomongkan Rizik Syihab dengan penuh kemarahan tentang perubahan nama itu, mengajarkan orang untuk emosi, salah paham, seperti sebuah jejak yang tidak bagus, mengajak orang dari cahaya menuju gelap. Nur ila zulumat. Masyarakat bisa belajar, masyarakat bisa merenung terhadap fenomena ini. Siapa yang membebaskan dan mencerahkan, dan siapa yang membelenggu dan menggelapkan. Pendidik di tengah kita sangat bisa kita pahami. Dengan catatan menggunakan nalar sehat. Siapa yang mendidik dan siapa yang mengkerdilkan. Siapa yang memerdekakan, siapa yang memperbudak. Siapa yang mencerahkan, siapa yang menggelapkan. Siapa yang membebaskan, siapa yang membelenggu. Semua sudah kelihatan. Monggo kita berpikir yang cerdas. Terima kasih.